Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah yang dirahmati Allah, jamaah majelis pemerhati yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini. Allah izinkan kita semua bisa bersama majelis pemerhati. Semoga ditetapkan Allah menjadi amal saleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebelum materi, dari sejenak bersama surat Yasin ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma liya la a'budu alladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa ma liya la a'budu. Kenapa bagiku la a'budu alladzi fatarani, tidak menyembah kepada yang menciptakanku, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kalian dikembalikan. Ini penegasan Al-Quran tentang kenapa kita semua ini masih dialog ya dengan mursalun tadi, tapi menjadi tentu arahnya ke kita. Kenapa kita tidak menyembah kepada menciptakanku dan juga kepadanya kalian dikembalikan. Nah, jadi ini kalau dari sudut bahasanya, yang awalnya kepada aku, sekarang kepadamu, ini memang bagian dari mukjizat Quran ya, atau keunggulan Quran itu. Ketika dialog itu bisa yang dariku menjadi kalian. Gitu. Akhirnya kalau dalam bahasa sekarang itu menginsert pembicara, menginsert pendengar menjadi satu paket dalam pembicaraan. Supaya akhirnya menyatu dengan ungkapan, dan yang untuk konteks ini ayat ini. Kenapa kita tidak mengapa aku tidak menyembah? Apa alasanku aku tidak menyembah? Yang kepada yang menciptakanku, dan kepadanya kalian juga dikembalikan. Ayat ini dua-dua itu menegaskan tentang kewajiban menyembah kepada Allah, kewajiban menyembah kepada Allah, dan alasannya menyembah itu dua. Ini yang harus terus diasah kita, tauhid rububiyahnya itu. Alasannya itu dua. Yang pertama, alladzi fatarani, Allah menciptakan kita. Kenapa kita menyembah? Lah kayak membuat kita. Simpel ya. Kenapa kita menyembah kepada Allah? Lah karena Allah buat kita, menciptakan kita. Yang kedua, nanti kita kembali kepada Allah. Kita dicipta oleh Allah, dan kita juga akan kembali kepada Allah. Nah, ketika kayak gini, orang sesombong Fir'aun nggak bisa menghentikan kematian. Sesombong Fir'aun. Dan dalam sejarah, kekuasaan terbesar dan terkuat ya Fir'aun itu. Itu nggak bisa menghentikan kematian. Harus kembali kepada Allah. Kembali. Kalian harus kembali kepada Allah. Gitu.
sehebat apapun dokter mengupayakan orang bisa bernafas, ia nggak bisa menghentikan kematian. Apapun. Nah, dua ini lebih dari cukup untuk membuat kita menghamba, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat nanti kalau kembali, itu sudah cerita nanti ya, cerita surga neraka. Tanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak bisa seenaknya. Karena kembali kepada Allah dan nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari ayat ini pelajaran kita kaum muslimin yang Allah mudahkan Islamnya dari proses keturunan dan kenegeriannya, karena lahir di negeri Islam, agar penghambaan kita kepada Allah itu jelek gitu. Bahasanya itu jelek ya. Kokoh mendalam di hati. Itu memang perlu penguatan tauhid rububiyah. Itu yang menjadi dasar tauhid uluhiyah. Wa ma la a'bud itu tauhid uluhiyah. Kenapa? Aku tidak menyembah kepadanya. Ya, ini menyembah sudah penghambaan, makanya disebut dengan tauhidul ibadah. Tauhid uluhiyah itu kan bisa dibuat tauhid ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Dasarnya alladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Yang menciptakanku dan kepadanya aku kembali. Dan itu Masya Allah, apalagi mungkin sekarang yang sudah diberikan oleh Allah umur di atas 40 tahun ya. Dan dalam situasi pandemi seperti ini, kembali kepada Allah itu depan mata. Awal-awal pandemi cerita COVID itu masih orang jauh-jauh. Sekarang cerita COVID itu orang-orang dekat. Kemarin ketemu kita. Dan ini semua semoga menjadi dorongan kita semakin menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dasarnya tauhid rububiyah, dan tauhid rububiyah itu kan keyakinan Allah menciptakan kita yang kuasa atas alam semesta. Nah, di ayat ini Allah menyebut dua hal. Allah yang menciptakan kita dan nanti kita kembali kepadanya. yakni Allah akan mematikan kita dan kita dimintai tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah semoga bab ini juga sampai kepada orang-orang yang berani kepada Allah, masih berani menentang Allah, masih berani menipu Allah, sampai kepadanya ayat ini, dan Allah berikan hidayah kepada mereka untuk laki-laki kembali kepada Allah yang menciptakan manusia. Allah kembali, mau kemana coba? Coba mau kemana gitu? Kita mau lari kemana coba? Ini kenapa kita dibiarkan orang lari? Karena Allah masih biarkan. Allah sudah tarik, tek. Kalau terus mau kemana coba? Masukin liang lahat. Ketemu mungkar wa nakir. Ayo mau kemana coba? Ayo mau kemana coba? Wa ilaihi turja'un. Ayo mau kemana? Ayo mau kemana? Kalau sudah lari sana, lari sini, ngumpet sana, ngumpet sini. Orang bisa cari persembunyian di dunia. Sok, gitu. Begitu sudah waktunya ditarik. Ketemu mungkar wa nakir. Kenapa kok tampak dibiarkan? Ya memang ini namanya tempat ujian, namanya ujian yang udah biarin. Kata pengawas ujian nih, kalau nggak mau garap soal, apa? Udah, paling kasih peringatan, kurang 20 menit. Gitu.
Loh, kok masih main-main? Nggak apa-apa, duduk aja pengawasnya. Mungkin pengawasnya diledek, ya sok, tak apa. Kurang 3 menit, gitu ya. Itu sudah umur 60 itu. 3 menit. Waktunya habis, udah kelimpungan tuh. Ada yang matinya mencicil, atau mencicil ya, matanya nggak bisa ditutup. Ada matinya terjerembab di got, mabuk. Alhamdulillah. Ada yang matinya kecet-kecet, lama-lama mati-mati. Alhamdulillah. Dan ada yang normal, dibiarkan normal, nggak apa-apa. Sini mas, waduh nggak bisa, ya sini mas. Sudah. Semua akan kembali kepada Allah SWT. Yakni tauhid rububiyah harus dikuatin agar menjadi penguat kita tauhid al-uluhiyah, tauhid al-ibadah. Mungkin demikian sejenak bersama Al-Quran. Kita lanjutkan surga neraka ya. Tentu penekanannya di kajian tauhid bab ini itu adalah iman adanya surga dan neraka yang masuk dalam kategori iman bil ghaib yang disebutkan di banyak ayat, salah satunya di Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Al-ghaib itu isinya salah satunya adalah surga neraka. Al-ghaib adalah sesuatu, ghaib itu gaib itu sesuatu yang wajib kita imani dan kita belum melihat di dunia ini. Dan nanti insya Allah kita akan menyaksikannya di akhirat. Semoga kita akan dimudahkan oleh Allah untuk menghuni surga dan selamat dari api neraka. Jadi kenapa perlu ada istilah menghuni hasanah fil akhirah dan waqina adzabannar. Selamat dari api neraka, karena ada orang yang masuk surga tapi nggak selamat dari neraka karena masuk surganya lewat neraka. Nauzubillahi min dzalik. Kita ingin masuk surga dan selamat dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Berdoa semua ya, semua. Allah mudahkan kita bisa masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Urusan minta ke surga ini bukan urusan main-main ya. Ini pengantar dulu. Kalau ada orang baru nikah, kan semangat sekali itu nyari rumah ya. Rumah yang bakal ia tempati sepanjang mereka hidup di dunia. Itu kerja kerasnya, kredit 15 tahun loh. Itu mengeluarkan uang ratusan miliar bagi yang ingin dapat rumah top. Ratusan juta. Ya. Dan ditinggali berapa? Ditinggali sekitar 40 tahun. Kalau dia belinya umur 23. Nah, kalau dia umurnya pas beli umur 30, ya ditinggali sekitar 33. Nah, untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak itu bisa jadi orang kota itu menghabiskan seluruh income-nya untuk tempat tinggalnya. Habis beli tadi, akhirnya karirnya mulai bagus. Maka akhirnya memperluas. Nah, gitu ya. Tapi kan memperluasnya, orang beli rumah paling banter tambah beli rumah satu sebelahnya. Ya. Itu sudah umur 45 itu, beli rumah sebelahnya itu. Umur 40 lah, paling cepat beli rumah sebelahnya itu. Atau terkadang ganti komplek biasanya. Komplek menengah ke menengah atas lah. Nah gitu ya ceritanya ini orang-orang. Dah, beli rumah sebelahnya. Naik karirnya bagus, umur 50 tuh.
mingkat dia. Atau akhirnya beli komplek lebih bagus lagi, lebih lebar lagi. Udah, biasanya umur 50 urusan rumah berhenti. Karena anak-anak sudah mulai kuliah itu biasanya. Ya, udah bagus ngurus kuliah. Udah, sampai umur 60 habis duitnya dipakai nguliain anak. Top ya. Pensiun. Anak selesai, kalau anaknya 3, anaknya 4, 60 belum selesai itu. Baru SMA kelas 3. Masih nanggung 1 terakhir. 63 average orang. Dia meninggal. Jadi habis hidupnya itu tadi dipakai beli rumah. Pertanyaannya, sudahkah kita beli tempat tinggal kita kelak di akhirat? Seserius kita beli tempat tinggal di dunia. Loh, simple ya. Apa kita serius? Supaya kita tidak tunawisma, kita serius itu beli tempat tinggal di dunia. Padahal seandainya disamakan saja itu tidak akan sama. Untuk kita punya tempat tinggal yang layak di dunia, kita habiskan seluruh income kita atau sepanjang kita kerja. Dan supaya kita bisa hidup layak, ada tempat tinggal yang bagus, makan cukup, fasilitas cukup, itu habis semua income kita itu. Gitu ya. Pertanyaannya, sudahkah kita seserius itu? Seandainya kita sudah seserius itu kita menyiapkan tempat tinggal kita di akhirat. Dan semua fasilitas yang kita inginkan di akhirat. Pertanyaannya, apakah cukup? Seandainya udah serius, jawabannya tidak akan cukup. Logikanya, kalau untuk kau tempati selama 20 atau 30 tahun, kau habiskan seluruh income-mu untuk mendapatkan itu. Padahal kita akan menempati tempat di surga. Itu sepanjang hayat. Kalau nggak sampai punya kafling di surga istilahnya. Kalau sampai kita tidak punya kamar di surga, nggak punya tempat tinggal di surga, berarti kita di neraka, bukan tunawisma. Kalau tunawisma enak. Kalau sampai kita nggak punya tempat tinggal, kita masuknya di neraka. Kalau tunawisma kan sekedar nggak punya tempat tinggal, tapi nggak dipenjarain. Jadi kalau nggak punya tempat tinggal di surga, nggak punya jatah kamar di surga, berarti masuk tuh ke azab. Nah, oleh karena itu jangan dirahmati Allah, sebagai pengantar kita seriusi betul untuk mendapatkan tempat di surga. Kita berdoa semua ya, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, sudah selayaknya dan seharusnya umur kita, berapapun umur kita, apalagi kalau sudah umur 40 ke atas, apalagi 50 ke atas, 60 ke atas, ini bahasa ini sudah harus menjadi bahasa sehari-hari. Kita siapkan betul, nggak main-main, untuk bisa punya tempat di surga dan selamat dari neraka. Nah, surga sudah kita bahas kemarin. Tentu saya rasa tidaklah cukup menjelaskan sifat surga hanya beberapa ayat, tapi intinya menguatkan keyakinan kita, surga itu wajib kita imani. Itu aja. Nah, sifat-sifatnya mohon lebih detail baca di buku Tadhkirah. Ya. Nah, sekarang kita bahas sifatun nar.
sifat neraka. Saya juga akan kutip ayat dan hadis sebagian kecil. Selebihnya Bapak Ibu baca buku Tazkirah. Tapi intinya itu kita punya iman yang baik tentang gaib, ya, termasuk surga dan neraka, dan nanti kita mempersiapkan dengan sangat baik. Nanti di ujung kita bahas. Adanya neraka ini banyak sekali disebutkan di Al-Quran, demikian di hadis. Salah satunya An-Nisa ayat 168 sampai 169. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Orang-orang yang kafir, yang mengingkari Allah, yang menentang Allah, walamu dan zalim, berbuat dosa termasuk salah satu makna zalim. Lam yakunillahu liyaghfira lahum, Allah tidak mengampuni mereka. Wala liyahdiyahum, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada mereka jalan, yakni jalan kebaikan. Illa tariqa jahannam, kecuali jalan jahannam, khalidina fiha, selama-lamanya di sana, abada, khalidina fiha abada, selamanya, selama-lamanya mereka di sana. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan hal itu mudah bagi Allah. Ya, orang-orang kafir yang zalim, ya, puncak kezaliman itu syirik. Itu Allah tidak ampuni, Allah tidak berikan petunjuk jalan kecuali jalan menuju jahannam. Ya, nanti jalan hidupnya itu memang jalan ke jahannam. Ya, contoh. Iman aja imannya salah. Sama-sama makan, makannya salah. Suruh makan yang halal yang haram. Rumah tangga salah. Dari duit salah. Itu jalan surga, jalan neraka, jahanam semua. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya dalam pengajian sudah hampir 3-4 tahun ini, mukadimahnya sama. Kita bersyukur kepada Allah, Allah mudahkan kita ini ikut ngaji, betul ya? Saya sering kali ingatkan itu. Kita dimudahkan oleh Allah ikut bisa ngaji, dan semoga ini menjadi amal soleh yang diterima Allah. Loh, karena untuk ngaji saja ini termasuk di online. Cuman mencet handphone, taruh, buka laptop, taruh, ngopi sambil nyender, itu kalau nggak dapat hidayah, memilih tidur. Betul nggak kira-kira? Kalau nggak dapat hidayah, milih ngopi, nonton TV, nonton berita. Padahal cuman duduk, boleh kan off cam loh, karena yang banyak off cam itu kan, off cam kan berarti kan ya sekedar aja matanya bisa kemana-mana kan. Alah, kalau on cam baru tuh ngelihatin pengajiannya. Kalau off cam kan udah kemana-mana. Untuk berbuat sesederhana itu, kalau nggak dikasih hidayah oleh Allah, nggak bisa melakukan. Makanya lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah. Allah mudahkan kita ikut ngaji. Saya dimudahkan untuk bisa ikut ngaji bareng-bareng, mengkaji ayat Allah. Luar biasa itu, Masya Allah. Itu luar biasa. Karena kalau Allah tidak mudahkan, jalannya itu semuanya salah. Ada orang ini, semuanya ketemunya salah. Cari Tuhan yang bukan yang hak untuk disembah. Mikirnya keliru. Jelas ada Quran, milih yang lain. Terus apa lagi? Nyari duit keliru. Bang, ini yang halal bang, itu nggak boleh, udahlah nggak apa-apa lah. Kapan kayanya kalau kayak gitu.
Nyari pasangan keliru. Oh, dikasih yang halal nggak mau, malah cari yang haram. Kenapa lo nggak nikah? Ntar aja dah, pacaran aja dah. Kalau udah tua lo nikah, ya gini aja udah bisa kok. Ntar kalau udah cocok baru diresmiin. Nah, kalau udah kumpul bareng, ya kan nggak apa-apa, udah seneng. Anggap aja restoran. Jadi semuanya ke arah haram. Masya Allah. Semoga Allah jaga ya. Makanya salah satu ciri orang baik itu, Allah persulit dia berbuat buruk gitu. Dan Allah permudah dia berbuat baik. Itu bersyukur loh. Alhamdulillah. Kalau ngaji gampang aja kita. Tapi kalau masih diuji, ya mungkin Allah ingin uji kualitas kita. Kalau diuji berbuat baik diuji, ya kita harus makin serius supaya nanti akhirnya lahir kemudahan setelah itu. Makanya ada hadis kan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang meniti jalan menuju surga, yang meniti jalan menuju ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Gitu. Nanti Allah mudahkan. Dimulainya dari satu pintu kebajikan kita buka, yaitu labul ilmi. Nanti Allah mudahkan jalan ke surga. Habis labul ilmi, kita mudah ibadah. Habis mudah ibadah, kita mudah untuk sedekah. Habis mudah sedekah, kita mudah zikir. Mudah zikir, dimudahkan pula yang lain. Termasuk dimudahkan bahkan ikut kontribusi dakwah. Makanya Bapak Ibu yang ada di sini yang sudah saya lihat sudah aktif sekali ini, semoga sudah mulai konsisten pesertanya ya. Gabung di Formula Hati untuk mendukung kegiatan yang mana gitu. Sisihkan waktunya untuk terlibat di kegiatan atau di dakwah, mengambil peran sekecil apapun, bagian apa kek, supaya punya kontribusi di dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Mumpung Allah masih berikan kita umur dan kesehatan. Karena itu kebajikannya tak terkira. Kembali ke tema. Allah juga sebutkan bab neraka ini di surat An-Nisa ayat 48. Innallaha bukan. Di surat Al-Anbiya ayat 98 sampai 100. Ya tadi An-Nisa enggak. Surat Al-Anbiya ayat 98 sampai 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Law kana haula'i aliha ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Lahum fiha zafir wa hum fiha la yasma'un. Sekalian dan yang kalian sembah, sesungguhnya kalian dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah itu hasabu jahannam antum laha waridun, kalian akan masuk ke sana. Jadi ada jahannam. Jahannam itu adalah salah satu nama dari neraka yang merupakan tingkat pertama neraka. Jadi kalau surga itu tingkatnya ke atas. Kalau neraka itu ke bawah. Semakin ke bawah, semakin berat azabnya. Semakin ke bawah, semakin berat azabnya. Yang paling atas itu jahannam. Dan karena surga dan neraka itu ya di area yang di area ujung ya istilahnya itu, area hasil kan. Maka nanti kan orang-orang di neraka itu kan diangkat oleh jahannam
sampai bisa tampak di mata orang surga. Akhirnya mereka berdialog dengan orang surga. Nah itu karena jahanam itu adalah neraka paling atas saja itu azabnya Masya Allah. Ustadz, jadi yang jahanam itu paling bawah ya Ustadz ya? Paling Neraka atas. paling. Jadi yang paling ringan azabnya gitu maksudnya? Ya bukan. Paling ringannya itu yang paling atas. Ya, nah jahanam itu di mana? Di paling bawah? Yang paling atas. Oh, jadi paling ringan dong berarti jahanam Paling itu. ringan. Oh, oke. Terima kasih. Karena semua orang pasti melewati jahanam. Ya tinggal nanti dia posisinya ada di mana. Semua orang akan melewati jahanam kan? Karena kan sirat itu di atas jahanam. Nah, yang selamat nanti ketemu Ardul Qisas ya. Daerah Qisas. Nanti kalau di daerah Qisas itu nggak selamat ya masuk neraka. Tapi kalau nggak selamat dari sirat, ya udah langsung masuk jahanam, termasuk nanti posisinya di mana, di area azab itu. Orang munafik paling bawah. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Demikian di surat Al-Ahzab ayat 64-65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la'anal kafirina wa adalahum sa'ira khalidina fiha abada la yajuna waliya wala nasira. Sebenarnya Allah itu melaknat orang kafir. Laknat itu apa sih? Memutus rahmat baginya. Loh, kok dapat duit, dapat apa? Berarti itu duit dan semua datang dari murkanya Allah. Sedikit tambahan materi. Kan kalau untuk di dunia, di akhirat itu gampang. Siapa yang masuk surga berarti dapat rahmatnya Allah. Yang masuk neraka dapat murkanya Allah. Betul ya? Tapi kalau di dunia itu orang-orang yang Allah murkai bisa jadi Allah kasih. Istilahnya dikasih. Dan bahkan orang-orang yang Allah sayangi, Allah rahmati, bisa jadi Allah uji. Namanya kan juga tempat ujian kan? Gitu. Apa itu? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, harta, kesehatan yang Allah berikan, yang Allah izinkan terjadi kepada orang kafir itu bukan dari rahmatnya. Kenapa? Karena Allah sudah tegaskan innallaha la'anal kafirin. Allah laknat orang-orang kafir. Datang dari Allah murka pada orang kafir, tapi Allah kasih. Makanya pemberian Allah yang diberikan kepada makhluknya di dunia itu lewat rahmannya Allah, bukan lewat rahimnya Allah. Nah, di konteks ini antara Allah sudah melaknat orang kafir dengan Allah memberi tidaklah bertentangan. Betul, Allah beri, tapi Allah laknat. Nah, paham ya? Allah beri, tapi Allah laknat. Jadi dari mana berarti? Yakni, ya Allah tetap beri. Itu yang disebut dengan istidraj. Bisa dipahami ya? Karena Allah menetapkan di ayat ini, innallaha la'anal kafirin wa adalahum sa'ir. Dan Allah siapkan bagi mereka neraka sa'ir. Sa'ir itu neraka yang menyala-nyala. Khalidina fiha abada. Makanya bagi kita semua, selama
kita bisa beriman kepada Allah, terus mendaki amal soleh, menjaga Islam kita sampai akhir hayat, insya Allah kita harus tenang. Bahasa agamanya gitu, kita tenang. Ya kalau ada kesulitan hidup, ya kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah mudahkan. Jangan sampai goyah imannya atau goyah ibadahnya, goyah amal solehnya. Kenapa? Tenang kita, semoga itu datang dari rahmatnya Allah. Kalau Allah masih ngerahmati kita, meskipun kita dikasih kesulitan, itu nggak apa-apa. Karena kesulitan datang dari rahmatnya Allah. Mungkin menghapus dosa, gitu kan? Mungkin Allah ingin nguji kita, kuat nggak nih? Nanti Allah sempurnakan balasannya kelak di akhirat. Setuju ya? Ini penguatan-penguatan kayak gini hari ini perlu. Sebagaimana pernah saya singgung, ketika di akhir masa fitnah sudah menyapu seluruh kaum muslimin, gitu. Yang bisa jadi masuk fitnah Tuhaimah, kita nggak tahu. Ya sudah masuk apa belum, tapi fitnahnya Masya Allah. Itu ujungnya akan membelah kaum muslimin. Ada fistatu iman la nifaqalahu, kelompok iman yang tidak ada nifaknya, fistatu nifaqin la iman lahu, dan kelompok nifak yang tidak ada imannya. Kelompok iman yang nggak ada nifaknya, kelompok nifak yang tidak ada iman. Nah, kalau kita nggak kokoh ya, kalau nanti kita masuk kelompok nifak gimana? Masya Allah. Ya bi'utinahu bi'aradi minat dunia. Jual agama dengan sedikit aja di dunia. Dapat duit berapa sih, paling banter berapa gitu. Masih bisa dihitung. Sebanyak-banyak orang uang di dunia itu masih ada hitungannya. Nggak bisa dihitung. Bisa dihitung. Itu pun nggak lama dinikmati. Memilih di hadap Allah selama-lamanya. Hanya urusan 1 rupiah, 2 rupiah. Naudzubillah ya, semoga Allah jaga kita semua. Allah jaga kita semua kokoh jadi orang baik dan tentu bijaksana. Kemudian surat Thaha ayat 74. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Ini orang-orang yang datang kepada Allah Rabb-nya seraya menjadi penjahat. Dengan bahasa lain, yang datang kepada Allah sebagai penjahat. Fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Maka baginya itu jahannam, tidak mati, tidak hidup. Masya Allah. Ya. Kalau tadi orang kafir kan ada pernyataan khalidina fiha. Kalau di sini yang mujrim ini yang akhirnya menjadi dasar. Kalau ada orang mukmin mujrim, yakni mukmin tapi kejahatannya melampaui kebajikannya, itu akan diazab jahanam, nggak mati, nggak hidup. Ini salah satu sanksi berat yang harus kita renungkan di konteks neraka itu. Orang di neraka itu nggak mati. Jadi siapapun yang nanti masuk ke alam barzah, terus masuk ke alam akhirat, udah kekal dia. Tentu Allah yang kekalkan. Bukan, Allah tidak sama dengan makhluknya. Udah, yang di surga juga nggak mati, yang di neraka juga nggak. Lu kok gini, kok main-main? Nggak boleh main-main. Wong untuk dapat hidup layak di dunia yang bakal mati aja kita semangat itu loh. Jadi di neraka itu nggak mati-mati, Masya Allah.
Kalau diazab mati masih mending. Hangus mati. Tapi enggak mati-mati. La yamutu fiha wa la yahya. Enggak mati dan enggak hidup. Mananya ya udah terkelupas kulitnya. Kalau terkelupas ganti lagi. Gitu. Sebagaimana di surga, orangnya nggak tua-tua karena terus. Kalau di neraka nggak mati-mati. Kullama nadijat juluduhum battalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Sekira kulit mereka itu matang karena dibakar oleh Jahannam. Batalnahum juludan ghairaha. Maka kami ganti mereka dengan kulit yang baru, yang selainnya. Liyadzuqul azab. Akan mereka bisa mencicipi azab. Jadi akan terus mencicipi azab. Matang ganti, matang ganti, matang ganti. Enggak mati-mati. Dan juga tidak hidup layak. Na'udzubillahi min dzalik. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ah liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqabbala minhum lahum adzabun alim yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijin minha wa lahum adzabun muqim. Surat Al-Maidah ayat 36-37. Orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki seluruh yang ada di muka bumi, seandainya mereka memiliki, seandainya, toh tidak akan, memiliki seluruh yang ada di muka bumi, wa mithlahu ma'ah, dan punya seluruh yang ada di muka bumi dan berikutnya lagi 2 kali lipat. Liyaftadu bihi min adzab yaumil qiyamah, untuk menebus dari azab di hari kiamat, ma tuqabbala minhum, maka tidak akan diterima dari mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka tetap azab yang pedih. Yuriduna yakhruju minan nar, mereka ingin keluar dari api neraka. Wa ma hum bikharijina minha, dan mereka tidak akan bisa keluar dari api neraka. Walahum adzabun muqim, dan bagi mereka azab yang kekal. Kalau ada orang kafir seandainya punya sebumi ini dan 1 bumi lagi dimiliki, dipakai nebus, enggak diterima. Mereka ingin keluar dari neraka, tapi nggak bisa, karena dia akan diazab selama, Masya Allah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika akhirnya Allah mudahkan kita ini beriman, kemudian Allah mudahkan kita ini beramal soleh, itu sudah karunia paling besar yang Allah berikan kepada hamba. Gak usah nengok kesana kemari, terutama kepada orang kafir yang Allah mudahkan baginya kehidupan dunianya. Ini serius kita omongkan. Karena gak sedikit orang mukmin yang terpukau dengan dunianya orang kafir. Saya bilang kepada kita semua, sejak zaman Rasul, waktu Rasul menang itu di Madinah,
Itu istana Romawi jauh lebih bagus daripada rumahnya Rasulullah. Lah bener gak? Istana Romawi itu jauh daripada rumahnya Rasul. Rasul kencep gitu, kalau orang Jawa bilang tahu kencep ya. Terus sampai kagum, enggak, bukan ukurannya. Gitu. Tapi apakah berarti kalau gini mukmin wajib jadi orang miskin? Loh, jawabannya jelas. Mukmin wajib jadi orang kaya. Tapi bukan terbuai oleh dunia. Kenapa wajib jadi orang kaya? Karena supaya bisa berzakat. Kan kalau miskin kan berarti dizakati. Padahal perintahnya wajib zakat. Kan tidak mungkin zakat sementara miskin. Kan enggak. Jadi hartanya diraih untuk amal soleh. Jabatannya diraih untuk amal soleh. Ilmu diraih untuk amal soleh. Semuanya untuk amal soleh. Keluarganya diraih untuk amal soleh. Jadi saya ulangi lagi, kalau melihat begini, masihkah ada pikiran kita merasa kita nyesel? Kenapa ya orang mukmin kok begini? Itu pertanyaan itu harus ditolak. Betul, kita wajib memperbaiki kehidupan kita. Lebih baik lagi. Tapi kita itu sudah sangat bersyukur kepada Allah. Kondisi apapun yang menimpa kita, selama iman masih tertancap di hati dan amal soleh masih dimudahkan, Allah kelompokkan kita menjadi orang-orang soleh, di mana kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, tentu hanya Allah yang tahu. Itu kita sudah bersyukur, syukur-syukurnya. Setuju ya? Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Bahwa urusan dunia ini, semoga Allah mudahkan. Gitu. Seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Athaillah Al-Iskandari di Al-Hikam. Bagi mukmin urusan dunia itu harus mudah. Kenapa? Loh, kepada orang kafir saja Allah kasih kok. Insya Allah kepada orang mukmin Allah akan kasih. Wah, yang nggak sujud jadi dikasih oleh Allah SWT. Yang nggak pernah sujud Allah kasih. Insya Allah kepada yang mau sujud Allah akan kasih. Loh, kok sekarang sedikit Ustaz? Loh, emang matamu itu yang nggak bisa melihat itu. Banyak itu. Tapi sedikit Ustaz, rumahku lebih kecil Ustaz. Realistis. Insya Allah nanti dikasih di hari berikutnya. Kan nggak harus sekarang. Tapi betul Ustaz, sampai mati. Ya, gitu aja hidupnya. Allah lebih menyayangimu daripada nanti dikasih harta banyak, malah nggak jadi orang soleh. Pas mati nyesel. Karena terkadang ada orang emang nggak cocok punya duit banyak. Serius itu. Ini bukan justifikasi kelemahan. Enggak ya. Insya Allah. Karena kalau Allah memang lihat kita cocok, Allah akan kasih. Makanya kita perlu memantas-mantaskan diri. Dikasih Allah banyak. Lo dikasih gaji segitu aja udah nggak pernah pulang loh. Gimana dikasih duit banyak loh. Lo dikasih gaji segitu aja udah lupa sama anak. Istri lupa, anak lupa. Pulang jarang ke rumah. Apalagi lo kasih duit lebih banyak lagi, udah. Lo udah kasih duit segitu aja sombongnya, naudzubillah. Nah ini Allah lebih tahu tentang kita. Allah menyayangi hamba-hambanya. Insya Allah. Nah, itu makanya dalam bahasanya sebagian ulama itu mengatakan kita memantas-mantaskan diri. Cocok dikasih Allah banyak. Coba dinaikin karirnya, rendah hati enggak? Rendah hati, bagus nih. Naik lagi, tetap rendah hati enggak?
ibadahnya kejaga enggak? Ya, kalau jadi anggota dewan level daerah saja, sholat udah mulai masbuk. Kayak kira-kira nih. Kita ini memang harus memperbaiki diri setiap saat. Kalau jadi manajer aja, sholat udah mulai keteter. Lo udah jadi kasih kerjaan, jadi ibu rumah tangga aja, Quran jarang kebaca. Lagi mana lu jadi ibu istana? Jadi ibu rumah tangga aja, Quran nggak kebaca, bacanya WA. Gimana jadi ibu istana? Betul ya, Bu? Nah, ini kita memantas-mantaskan diri kepada Allah agar dikasih berapapun kokoh. Gitu ya, setuju ya? Ini kita introspeksi semua, kita ini. Itu bayangkan orang-orang saleh, cerita-cerita mulia ya. Contohnya yang kita ceritakan yang mulia-mulia, yang nggak mulia jangan diceritakan. Yang zaman kemuliaan itu, Umar bin Abdul Aziz ketika jadi khalifah, jadi raja, nangis dia, tambah nangisnya. Kenapa? Karena bebannya semakin berat. Nangis dia. Nah, yang kayak gini pantas dikasih ini selamat. Maka kalau dunia kau malah membuatmu tambah maksiat, dan kalau posisi membuatmu tambah jauh dari Allah, itu jelas-jelas itu tidak barokah. Dan kalau Allah tetap kehendaki kita jadi orang baik, Allah tidak akan uji itu. Allah akan kasih dunia yang tetap menjagamu menjadi orang saleh. Allah kasih posisi yang tetap menjagamu jadi orang saleh. Masya Allah. Loh, kalau gitu Ustadz, berarti yang nggak jabat, yang nggak apa itu berarti memang dia belum baik Ustadz. Enggak gitu cara berpikirnya. Karena Allah yang paling tahu tentang peran-peran kita. Allah yang paling tahu tentang peran-peran kita. Ini hamba cocoknya di sini. Ini hamba cocoknya di sini. Ini hamba cocoknya di sini. Nah, jadi kita husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan perankan kita sesuai dengan kebaikan untuk kita semua. Makanya kullun ya'malu ala syakilati. Setiap itu berbuat kepada syakilahnya. Dan nanti semuanya itu rutenya ke surga. Makanya berpikirnya selama peran kita itu yang Allah izinkan terjadi untuk kita, itu kok rutenya ke surga, dan semoga itu rutenya ke surga Firdaus, bersyukur kita. Nah, ingat ya kemarin surga Firdaus ya, ada 6 kualifikasi itu. Bersyukur kepada Allah, rutenya ke surga Firdaus, gitu. Wah, itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak dipilihkan oleh Allah rute ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Tapi kita dijaga oleh Allah, selalu dikasih rute. Gitu. Apa tadi, bisnis rutenya ke surga. Nikah rute ke surga. Bangun rumah rute ke surga. Jabat rute ke surga. Gitu. Punya acara ke surga. Masya Allah. Jangan sampai dibalik. Rumah tangga rute ke neraka. Bisnis itu rute neraka. Jabat rute neraka. Naudzubillah min dzalik. Allah selamat dunia akhirat. Oke ya, ini sudah jam 34 ya. 6.34. Sedikit masih terlalu banyak sekali tentu. Segera saya sebutkan beberapa ayatnya, misalnya Al-Ghasyiyah ayat 6-7.
Demikian juga di Al-Waqiah ayat 51 sampai 56, Al-Muzammil 12 sampai 13, At-Taubah 81, Az-Zumar 71 sampai 72, Fatir 36 dan 37, At-Taubah 63, Al-Hajj 19, Al-Kahfi 29, An-Naba 21, 26, dan seterusnya, masih banyak sekali ya. Ada beberapa hadis mungkin saya bacakan sebagian. Hadis dari Samurah annahu sami'a Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Samurah ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna minhum man ta'khudhuhu an-naru ila ka'ibih, minhum man ta'khudhu ila khujazih, minhum man ta'khudhu ila unuqi, rawahu Muslim. Sebagian mereka yang dihadap di neraka itu, yang diambil oleh neraka, dilahap oleh neraka sampai telapak kakinya, sampai mata kakinya. Sebagian mereka dilahap oleh neraka sampai hujasnya, yakni sampai sandaran sabu itu namanya apa? Yang dijadiin sandaran sabu itu apa itu? Bukan kerongkongan ya. Yang kalau kita pakai celana itu sandarannya itu apa? Yang jadi itu namanya hujaz. Ya separuh badan lah itu. Minuman takutu ila unuqis, bagian dilahap oleh api neraka sampai ke lehernya. Nah, jadi ini tambahan penjelasan rawahu Muslim. Jadi ada yang masuk neraka kena di adab neraka itu sampai kaki, sampai mata kaki, sampai apa. Tapi itu sudah masya Allah. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ra'aitu ma ra'aitu qala wal bakaitum katsira qalu wa ma ra'ait ya Rasulullah qala ra'aitul jannah wan nar, rawahu Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Nabi berkata, Rasulullah SAW bersabda, la ra'aitum, al hadis yang artinya jika kalian melihat yang saya lihat, tentu kalian sedikit tertawa, banyak menangis. Mereka bertanya para sahabat, "Amalat ya Rasulullah, engkau melihat apa ya Rasulullah?" Qala, Rasul menjawab, "Ra'aitul jannah wan nar," saya melihat surga dan neraka. Jadi Rasul itu sudah diperlihatkan surga dan neraka, Masya Allah. Jadi para sahabat bersama orang yang melihat surga dan neraka. Jadi imannya Masya Allah, itu salah satu kelebihan sahabat. Ada jamaah saya nanya ke saya, Ustaz, enak ya sahabat itu bisa bersama Rasulullah? Betul, itu kemuliaan. Maka ketika Allah izinkan ada seorang menyertai Rasul, pasti itu dia orang mulia. Tapi ingat, karena kemuliaannya tinggi, ya berarti resikonya tinggi. Iya, kalau pas iman. Nah, kalau jadi kafir, naudzubillah kayak Abu Jahal, nah itu bahaya juga ujungnya. Nah, An-Nabi radhiyallahu aidan An-Nabi radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, narukum hadhihi ma yaktubu ibnu Adam juz'un wahidan min 70 juz'an min nari jahannam. Apimu ini yang dipakai oleh anak Adam untuk menyalakan ini, untuk nyala ini, ya, itu adalah satu bagian dari 70 bagian dari neraka jahanam. Jadi api yang dipakai untuk nyala ini, yang pakai masak, pakai apa, itu satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka, api jahanam.
Qalu wallahi in kanat lakafiyah. Qala inna fadlat alaihi bi 99 juz'an kullu mithlu harriha. Mereka bertanya, wallahi in kanat lakafiyah. Ini sungguh sudah cukup ya Rasulullah. Api yang ada di dunia ini kan sudah cukup. Qala inna fadlat alaiha bi 99 juz'an. Api jahanam itu lebih berat, ya, lebih tinggi, yakni tingkat panasnya 69 kali. Dan setiap kalinya itu panasnya dengan panas api yang ada di dunia. Jadi 69 kali panasnya lagi. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Oke, mungkin demikian. Terlihat banyak sekali juga hadis. Tapi selebihnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana saya sarankan dan saya usulkan, Bapak Ibu mohon bisa baca buku atau kitab Tazkirah ya, melengkapi penjelasan yang kita kaji pada pagi hari ini. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, banyak sekali pelajaran yang menggelitik kita. Mudah-mudahan ini membuat hati kita tersentuh dan masuk ke dalam relung hati kita, selalu diingat sehingga kita bisa lebih berhati-hati. Baik Ustadz, ini ada 5 pertanyaan, 6 sama saya mungkin pertanyaannya, jadi mohon karena waktu barangkali tidak berpanjang-panjang gitu ya Ustadz ya. Pertanyaannya banyak sekali Ustadz. Ya, saya bacakan Ustadz ya. Tafadhal. Bentar Pak Ustadz, masih dari atas soalnya nih. Ya, nomor 1 Ustadz dari Bu Wati. Tadi Ustadz menyinggung sedikit soal sedekah. Apakah sedekah bisa menunjukkan jalan ke surga? Kalau nggak ada uang, apakah sedekah tenaga misal membantu pekerjaan si Mbak bisa dikategorikan sedekah uang juga? Mendapat keutamaan yang sama seperti sedekah harta juga? Silakan Ustaz. Oke, ada namanya pintu kebajikan ya. Nah, pintu kebajikan itu ada 3. Yang pertama sholat malam, yang kedua puasa, yang ketiga sedekah. Insya Allah kalau kita rajin 3 hal ini, saya ulangi ya. Pintu kebajikan itu 3. Ini hadis Rasulullah. Sholat malam. Awadullukum ala abwabil khair. Bukankah maukah kau saya tunjukkan pintu-pintu kebajikan? Rasul menyebut 3 hal. Sholatul lail, kemudian puasa, dan terakhir sedekah. Jadi upayakan kita punya tradisi 3 hal. Sholat malam, kemudian shaum dan sedekah. Nah, sedekah itu tentu kata sedekah identik dengan sedekah harta. Tetapi bagi yang nggak punya harta, hadis memberikan atau agama ini memberikan keluasaan sedekah dengan ruas anggota badan namanya. Sedekah dengan ruas anggota badan. Yakni apa itu intinya? Tasbih itu juga sedekah. Tahlil sedekah. Baca la ilaha illallah. Termasuk mengangkat barangnya orang lain ke kendaraan kita, itu juga sedekah. Berarti tinggal dikiaskan. Jadi ada namanya sedekah, ini istilah ya, bukan yang masuk kategori fikih. Kalau dalam fikih sedekah itu ya urusan harta. Tapi kalau di konteks amal secara umum, ada sedekah harta, ada sedekah non harta. Namanya sedekah tenaga atau sedekah ruas anggota badan. Sedekah mulut ya zikir tadi. Termasuk tadi kalau saya membantu Mbak ngerjain rumah itu sudah. Insya Allah. Termasuk kan senyum itu sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah itu berikan kebaikan yang luar biasa. Selanjutnya, sebentar Ustaz.
Dari Ibu Dwi Dianingsih. Mohon dijelaskan perbedaan Rahman dan Rahim. Syukur. Ya, kalau Rahim itu rahmat Allah yang diberikan kepada hambanya yang beriman di akhirat. Makanya orang kafir nggak dapat. Isinya azab semua. Kalau Rahman itu rahmah Allah, sifat rahmah Allah yang diberikan kepada hambanya tanpa melihat dia iman atau kafir, dan diberikannya di dunia. Makanya orang kafir bisa hidup layak. Gitu. Makanya tadi ketika ada ayat Innallaha la'anal kafirin, nah, cara menggabungkannya itu bahwa yang diberikan itu rahmah yang dari rahmannya, bukan rahmah yang dari rahimnya. Gitu. Yang dari rahmah itu, yang dari rahmannya apa aja. Nah, kita ingin dapat rahmat dari rahman Allah dan dari rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Selanjutnya dari Ibu Iyus. Assalamualaikum Pak Ustadz. Doa apa yang sebaiknya dibaca untuk kedua orang tua agar orang tua mendapat surganya Allah? Pertama, ikutilah tradisi atau sunnah yang diajarkan Al-Quran ya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa mintakan ampun kepadanya dan mintakan rahmat kepadanya. Itu pertama. Yang kedua, mohonkan khusus untuk orang tuamu surga dan selamat dari neraka. Ada salah satu doanya, Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Yang sering dibaca Imam Syekh Sudes waktu ngimamin sholat witir di Ramadan. Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, merdekakan kami, orang tua kami, ayah kami dan ibu kami dari api neraka. Mohon tuh didoakan. Juga boleh mendoakan minta kumpul, Allah majma'na, terutama kalau mendoakan orang tuanya dikubur atau khusus mendoakan orang tuanya ba'da sholat misalnya. Allah majma'na wa walidaina fi jannatik. Ya Allah, kumpulkan kami dan orang tua kami di surga-Mu. Nah, semoga kita kumpul. Insya Allah. Karena kan nanti mereka saling ziarah kan, di surga itu saling berkunjung kan. Dan juga ada pasar. Semoga ketemu di pasar, ketemu orang tua kita. Kalau kita mencintai orang tua kita ikhlas, ya bukan mencintai karena duitnya, bukan karena mencintai karena warisannya, ikhlas, Allah akan pertemukan. Nah, terakhir, selain doa yang nomor 3, ini juga termasuk bagian dari birrul walidain. Beramallah atas namakan orang tua. Apa itu amal yang bisa atas nama orang tua? Haji. Terus sedekah. Sedekah atas nama orang tua. Termasuk wakaf atas nama orang tua. Nah, kita pahalanya gimana? Nah, orang tuanya dapat pahala sedekahmu dan engkau dapat pahala birrul walidain kepada orang tua. Dan engkau dapat pahala dari memfasilitasi orang berbuat baik. Insya Allah, Allah kan Maha Rahman, Maha Rahim dan luas rahmatnya. Jadi itu beberapa kebajikan yang kita bisa lakukan untuk orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, saya bacakan selanjutnya ya pertanyaan dari Ibu Wati kembali ya. Ustadz, apakah seorang anak misal selamat dari neraka bisa memohon kepada Allah agar kedua orang tuanya dan anak-anaknya keluar dari neraka? Iya, tentu itu nanti syafaat, nanti setelah itu kan ya, begitu sudah dapat keputusannya masing-masing, nanti kan
anak mensyafaati orang tua mensyafaati anak, dan lain sebagainya. Tentu jika orang tuanya itu mukmin ya. Tapi kalau orang tuanya meninggal dalam keadaan kafir ya tidak bisa. Sudah tetap hukumnya masing-masing. Jadi syafaat itu jika orang tuanya atau anaknya kalau dibalik itu tetap mukmin. Nah itu insya Allah bisa saling mensyafaati. Gitu. Semoga Allah terima juga syafaatnya dan nanti bisa saling memudahkan urusannya kelak di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Dari Bu Dewi Saraswati. Ya udah yang ini aja deh. Saya pernah dengar hadiskah bahwa jangan berlebih-lebihan dalam beribadah. Apakah maksudnya kita harus seimbang antara ibadah dan muamalah? Ya, yang dimaksud tidak berlebihan itu maknanya melampaui batas ya. Contohnya misalnya, sholat itu moderatnya berapa sih? Katakan seperempat jam. Ya jangan sampai sholat sampai 2 jam. Jadi melampaui batas syariah, itu yang dimaksud dengan berlebihan. Misalnya, contoh yang dulu ada di dalam generasi sahabat kan orang Qiyamul Lail, saking ngantuknya ia ikatkan badannya di tiang masjid. Nah, itu namanya berlebihan. Sodako sampai seluruh hartanya. Itu berlebihan namanya. Kalau sekarang makan yang berlebihan sebenarnya masih kurang semua. Kalau sekarang sebenarnya. Karena orang sekarang aku udah berlebihan. Itu sebenarnya masih di bawah standar. Gitu. Nah, apakah berarti proporsi seimbang dengan muamalah? Maksudnya muamalah ini apa? Kalau muamalah maksudnya kerja macam-macam dan lain, mungkin istilah lebih tepat itu proporsional ya, bukan seimbang. Karena kan ibadah sama muamalah itu kan dua-duanya bisa ibadah kan. Muamalah itu kan bisa jadi ibadah. Gitu. Kalau kita niatkan dengan sangat baik. Jangan sampai pemahaman kita ikut terjadi sekularisme yang tidak disadari. Awas ya, ini juga namanya sekularisme yang nggak disadari. Itu contoh gini, aku ingin akhirat pakai ibadah, aku ingin dunia pakai muamalah. Itu sekuler tuh. Tidak disadari sebenarnya. Awalnya sekuler itu urusan agama sama negara, itu sampai kemana-mana. Ada sekularisme pengetahuan kan, termasuk sekularisme ibadah muamalah. Kerja untuk dunia, kalau sholat untuk akhirat. Nggak gitu cara berpikirnya. Sholat untuk akhirat, kerja untuk dunia akhirat. Gitu. Harus ke akhiratnya ada. Nah, oleh karena itu konsepnya itu proporsional. Yang tepat itu berapa jam sih? Nah, harus kita akui Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita ini, kalau secara fakta ya, lebih banyak muamalahnya daripada ibadahnya. Nah, oleh karena itu kan usul saya, karena kita sudah kejebak kayak begini, usul saya kan beberapa kali itu, muamalahnya harus jadi ibadah. Kalau nggak jadi khosarah, kita rugi. Kerja 14 jam kita itu, kerja. Ini kalau sampai 14 jam nggak jadi ibadah, rugi kita. Nah, kita ini memang perlu meningkatkan kemampuan kita di dalam bekerja ini. Supaya apa? Supaya lebih efisien. Waktu bisa dipadetin, tapi hasilnya lebih banyak. Jangan dibalik. Waktunya banyak, hasilnya dikit. Nah, ini repot. Ini kita ini. Waktunya banyak, hasilnya dikit. Kerja sepanjang hari, sepanjang malam, ya hasilnya ya hanya untuk anak istri itu. Nggak bisa dipakai dakwah, nggak bisa dipakai untuk apa-apa. Gitu. Masya Allah. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah mudahkan ya. Jadi kembali ke pertanyaan, konsepnya proporsional. Proporsional itu sesuai dengan koridornya berapa? Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya lanjutkan dari pertanyaan yang terlewat dari Ibu Elvi. Kalau doa yang tadi Ustadz sebutkan kan untuk orang tua. Kalau untuk saudara ada nggak Ustadz? Oh iya, tinggal ditambah. Itu tinggal dinamakan Allah mati qabana wa riqabaina wa ummahatina wa ikhwanina. Itu bisa. Bahkan para ulama kadang menambahkan sebanyak mungkin orang. Dan saudara kami, kerabat kami, wa aqribaina,
Waliman lahu haqqun alaina, dan orang-orang yang punya hak atas kami, sahabat, bisa masukkan semua. Yang Lalu, ya, diteruskan. diteruskan dari Ibu Ius, mohon untuk dituliskan doa-doa untuk orang tua tadi. Barangkali mungkin Udah saya tulis di Bu Yuli. ya nanti nanti minggu depan kita share ya di link chat ya Ustadz ya. Ya, ini Ya, ada sudah saya tulis Bu tadi Bu. sudah. Ya nanti saya lihat Mas. Ya. Ustadz, Ya. saya mau nambahkan pertanyaan Ustadz ya. Tadi Ustadz sebutkan waktu rute yang ke surga tadi ya. Ada 7 jalan itu yang mana ya Ustadz? Yang bulan lalu mungkin ada yang kelewat atau saya minta tolong diulas sebentar sedikit gitu 1, 2, 3-nya tuh. Oh, strategi kali Bu itu Bu, kalau 7 Masuk itu. gimana Pak ya? Bukan 7 jalan. Kalau jalan ke surga kan banyak. Ya, yang strategi itu apa? Mulainya barangkali Ustaz barangkali ada yang kemarin nggak ikut Ustaz diulas 1, 2-nya. Kalau strategi ini strategi amal soleh namanya, strategi amal soleh itu. Kalau rute ya rute ke surga ya cabang iman itu rute ke surga semua. Baik, kalau strategi amal soleh tadi yang apa ya Ustaz? Strategi amal soleh kan yang pertama adalah menyelesaikan kewajiban-kewajiban terlebih dahulu. Ya. Jangan ke sunnah dulu, tapi yang wajib diselesaikan. Terus yang kedua, menyelesaikan urusan haram. Maksudnya, yang haram-haram yang masih ada harus selesai dalam arti dipastiin kita ini jauh. Pokok tuh. Kemudian, makanya gini, contoh, terkadang kalau tidak yang itu butuhnya ngaji, betul. Itu butuhnya ngaji. Terkadang ada orang nggak fokus masalah halal haramnya usaha, tapi fokus sholat malam. Itu kurang pas. Sholat malam itu betul. Tapi kau ini masih punya masalah serius, yakni usahamu haram. Hati-hati itu. Begitu kira-kira. Karena untuk usaha haram itu nggak bisa ditambal. Karena masuk ke dalam daging, harus dihentikan. Gitu. Itu contoh. Jadi urut-urutannya itu wajib dulu, haram dulu. Bahkan bisa yang nomor 2, nomor 1. Kita cari yang ada nggak haram yang masih masuk. Ya. Yang ketiga, mengutamakan amal-amal yang paling utama. Kan amal itu banyak. Nggak bisa kan kita kerjain semua. Cari yang paling utama. Terus, nomor 4. Berikan perhatian kepada amal yang dampaknya luas. Luas. Contohnya apa? Contohnya ngaji. Nah, ini luas kan. Cari yang, makanya saya berharap nanti mohon Mas Agung bisa dibantu untuk men-share-siarkan channel kita ini. Baik di Formula Hati atau di Al-Aqsa atau di mana-mana. Itu supaya bisa sebanyak mungkin orang bisa mengakses. Insya Allah ngalir. Jadi amal soleh. Berikutnya nomor 5. Perhatikan amal yang panjang dampaknya. Nah, terkadang antara 4 sama nomor 5 ini jadiin salah satu. Saya jadiin satu. Yang panjang dan luas. Nah, boleh dipisahin aja biar gampang mikir. Yang panjang contohnya sedekah jariyah. Wakaf itu kan panjang. Makanya saya umumkan ke antum semua, jika memang sudah merasa cukup, ini insya Allah untuk anak, untuk kuliah, untuk macam-macam, udah hartanya diwakafin aja. Kalau mewakafkannya waktu hidup masih takut, mewakafannya setelah meninggal, namanya wasiat. Nanti setelah meninggal, aku punya tanah sekian nih, nanti aku wakafin ya. Atau aku punya uang tabungan, nanti kalau aku meninggal, aku tolong dibelikan tanah ya untuk dipakai pondok. Tolong
nanti bangunkan gedung ya, untuk asrama, untuk masjid. Apalah itu contoh-contoh kebajikan. Tentu contohnya bukan hanya itu ya. Terus berikutnya, nomor berikutnya adalah menggunakan dunia untuk meleverage amal soleh. Yang termasuk dunia itu keberlimpahan yang Allah berikan kepada kita. Ada harta, ada jabatan, ada apa. Itu dipakai untuk meningkatkan amal soleh. Karena kalau terkadang ada amal soleh itu nggak bisa cepat dieksekusi karena kurang. Nah, dunia itu bisa mempercepat. Ada jabatan, nah, itu dipakai amal ma'ruf kan cepet tuh. Ada duit itu, dipakai naklukin preman itu duit Pak. Kalau kita ngadepin situasi buruk seperti sekarang itu duit. Ada orang diceramain malah nentang, kasih duit langsung bos ya bos gitu. Dikasih ayat nentang, Pak nggak boleh. Ya orang kayak gini dipanggil. Mau nggak tak kasih duit 100 juta? Siap bos. Syaratnya 1, 2, 3 sampai mati loh. Siap bos, langsung bos. Kalau enggak aku cabut duitnya. Itu amal soleh itu. Duit itu bisa mempercepat amal soleh. Nomor 7, berjamaah ya. Menggunakan jamaah untuk menyempurnakan amal. Terkadang kita itu dapat nilai biasa kalau sendiri. Kalau jamaah kan banyak, contoh sholat jamaah. Terkadang kita ini beramal, itu nggak bisa berkembang. Begitu berjamaah, berkembang. Jadi gunakan berjamaah. Kata tadi ini kita, formula hati ini perlu berjamaah kan. Ada yang bagian IT, jadi amal soleh, berkembang. Sendirian, ya nggak jadi apa-apa. Nah itu jamaah, kolaborasi. Nah terakhir ya bisa dimasukkan, bisa tidak. Doa mohon surga selamat dari neraka, itu juga strategi. Jadi kita bisa aja itu nggak punya amal, tapi bekalnya doa doang, ya Allah kabulkan, selamat. Termasuk doa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bu, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, boleh nambahkan sedikit tadi yang poin ke-3 ya Ustadz ya, kalau nggak salah Ya, yang Bu. mengutamakan amal-amal yang paling utama. Boleh sebutkan sedikit Ustadz? Yang paling utama itu iman kepada Allah. Yaitu ini masuk kategori wajib ya. Jihad, sholat, terutama sholat di awal waktu, terus birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, itu beberapa yang dinyatakan hadis. Tentu bukan hanya ini, tapi yang dinyatakan ini kayaknya sering dinyatakan. Iman, jihad, sholat, sama birrul walidain. Makanya saya suka. Ada amal yang dekat sama orang Indonesia. Kalau jihad itu kan jauh ya, orang Indonesia itu kan jauh urusan jihad ya. Apalagi memang situasinya damai kan. Ada birrul walidain, berbuat baik sama orang tua, itu utama sekali. Makanya beruntung orang-orang yang ketemu orang tuanya saat dia udah bisa ngurus. Jangan, ya repot deh punya orang tua begini nih, ngerepotin aja. Oh, ini orang kualik ini. Orang Jawa bilang kualik udilnya, tahu nggak? Pusarnya kebalik, ke belakang. Bersyukur kalau punya orang tua bisa kita urus itu. Gitu. Alhamdulillah kita gede ketemu orang tua, udah birrul walidain aja. Diurus betul orang tuanya sampai ridha. Insyaallah. Kalau orang tua kita ridha, semoga Allah ridha kepada kita. Masya Allah. Itu amal yang paling utama. Wallahu a'lam bishawab. Jangan dibiarkan orang tuanya nggak nyaman, apalagi sampai menangis, apalagi sampai murka, apalagi sampai melaknat. Naudzubillah min dzalik. Jangan buat orang tua kita sampai nggak nyaman. Sekedar nggak nyaman jangan. Ridho itu nyaman, ridho itu seneng. Aduh seneng banget punya anak kayak kau nih, seneng banget. Nah itu berarti ridho. Lah punya anak kayak kau nih, serepot. Mau dimasukin ke perut udah gadung gede, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Itu berarti nggak ridho.
ridho. Tanya, Mak, kamu ini senang punya anak aku nggak sih, Mak? Tanya kalau perlu. Dipancing-pancing. Karena kan kita kan nggak tahu hati orang tua. Nggak sih, sama kamu suka sebel. Kenapa sih, Mak? Ya, kamu kalau dipanggil lama. Nah, catet tuh. Berarti makku kalau manggil aku harus segera ditelepon. Neng, pulang Neng. Siap. Nah, itu baru. Ngomong sama suaminya, Mas, aku kan juga punya orang tua. Meskipun ketaatan pada kamu, izinkan ya aku kalau orang tua ya. Gitu. Jadi, waduh gitu. Nah, dirayu. Kalau dulu bisa ngerayu menikahimu, ya dirayu supaya diizinkan kau berbuat baik sama kedua orang tuamu. Kalau tentangan gimana? Ah, ini namanya fitnah. Satu sisi wajib taat sama suaminya, satu sisi kan tetap harus berbuat baik sama orang tuanya. Itu namanya ujian. Itu harus diselesaikan. Nah, gitu. Apalagi, Mak, ya kamu ini suka nggak perhatian sama Mak itu nggak suka duitmu. Mak, duitnya udah banyak. Maunya itu kamu itu kalau kesini itu agak lama, terus masakin. Nah, itu aku seneng. Kesini bentar, cuma ngasih duit. Nggak suka aku. Nah, ternyata orang tuanya itu maunya nggak duit. Maunya itu cuma ditemenin terkadang. Nah, berarti paham ya. Tapi harus diakui ya, mencari ridho orang tuanya itu Masya Allah. Perlu kerja keras. Ya, semoga Allah ridhoi dan dan orang tua kita maafkan kita yang kurang-kurang. Wallahu a'lam. Ustadz, kalau menyambung pertanyaan ini, bagaimana kalau kita yang sudah tahu seperti ini ya, maksudnya orang tua juga perlu membantu anaknya supaya ridho, ya, supaya berbakti gitu. Gimana Ustadz tuh? Oh betul. Anak-anak dari sekarang diomongin, ridho Allah fi ridhol walidain. Bukan karena orang tua nih, bukan karena abah sama umi atau abi sama umi, bukan. Karena ini jalan surgamu. Ini orang yang begini bentuknya ini jalan surgamu, nak. Mungkin makmu ini orang biasa, bapakmu orang biasa, tapi ini jalan surgamu, nak. Kalau hati ini ridho padamu, surga kau. Tapi kalau sampai marah padamu, hati-hati itu kan. Gitu. Makanya dari sekarang kamu harus dekat sama Umi supaya kamu tahu perasaan Umi. Gitu. Jangan sampai Umi mendem, nanti nggak diomongin, ternyata Umi nggak suka, Umi nggak nyaman, kasihan kau. Gitu. Jangan sampai kamu habis untuk ngurus karirmu, tapi Umi nggak suka. Gitu. Nah itu kira-kira dari awal tuh diajak supaya antara anak sama orang tua itu serasa gitu loh. Anaknya tahu nih, wah aku nih nggak suka nih, udah langsung tuh, nggak usah diomongin gitu, karena udah tahu serasa, saking deketnya. Nah, kita juga menjadi kedekatan sama anak kita, nah, ada keterbukaan dan macam-macam. Itu perlu kebijaksanaan ya. Jadi itu cara membantu. Cara membantu yang kedua, jadilah orang tua yang memang bisa dihormati. Terkadang ada orang tua emang nggak cocok dihormati karena bawel, pelit, nggak taat kepada Allah, itu potensial untuk dapat perlakuan buruk gitu. Kan karena orang tuanya bawel kan akhirnya anaknya ngelawan kan, gitu. Karena orang tuanya pelit akhirnya ya punya babi pelit amat dia. Nyesel gue jadi anaknya gitu. Nah, jadilah orang tua yang dermawan. Gitu. Apa aja diberikan ke anak. Untuk kamu aja. Gitu. Lo, Umi gimana? Ya udah gampang Umi. Ya, Umi kok gitu. Akhirnya benar tuh dilihat. Ternyata beras yang diberikan itu beras terakhir waktu dia nyelep tuh. Oh, anaknya nangis nggak kok gitu? Aduh nangis. Akhirnya dibalikin tuh lagi. Bukan beras sekarung. Dikasih itu. Lebih banyak lagi. Nah, jadi ketika orang tua dermawan, orang tua luar biasa gitu, anaknya, nah kalau sampai ada orang tua pelit, terus nggak mendengar keluhan anak, yaitu potensial untuk anaknya durhaka. Ya, kira-kira itu bagian dari cara membantu anak. Allah alam bisa.
Ustadz, kalau mengurangi tingkat kepuasan orang tua juga ya Ustadz ya barangkali ya. Jadi maksudnya gini, kalau terlalu menuntut orang tuanya kan kesian juga anaknya gitu. Tingkat ekspektasi kita itu loh Ustadz. Turunkan supaya kita ridho gitu bisa. Namanya ada batas gitu. Jadi ada hal-hal yang nanti orang tuanya nggak boleh. Ya tapi kalau nggak bolehnya melanggar syariat, ya udah. Ya itu ya nggak berlaku. Tapi selama masih dalam syariat, gitu. Saya kok ngerasa gini, kalau ada anak merasa orang tuanya menuntut lebih, saya termasuk nggak percaya. Karena tidak ada orang tua yang seperti itu sebenarnya. Jangan-jangan dia yang terlalu minimalis. Jadi anaknya terlalu minimalis. Karena kalau anaknya dari awal tuh komit sama orang tuanya pasti akan oke. Gitu. Wallah alam bismillah. Kalau anaknya ngerangsek dari awal, Ma, ini gajiku. Ya, waktu belum nikah. Ini untuk ini semua. Aku ini aja kayak dulu aja. Dulu aja aku minta Umi. Ya kan ini gajimu, Nak. Udah untuk Umi aja. Ya kan aku belum nikah. Pakai semua. Ini pokoknya untuk Umi. Terus nanti aku minta Umi uang jaku kayak dulu aja, kayak sekolah. Kalau perlakuannya kayak gitu, gak mungkin menuntut lebih gitu. Biasanya kalau menuntut lebih itu, anaknya terlalu minimalis. Disuruh datang seminggu sekali aja, mintanya sebulan sekali. Sebulan sekali, mintanya 3 bulan sekali. Jadi pelit sama orang tuanya. Pelit waktu, pelit tenaga, pelit harta. Wallah alam bismillah. Ustadz, waktunya sudah 7.12, Ustadz ya, melebihi barangkali kita tutup atau bagaimana Ustadz? Ya monggo ditutup. Ya. Saya rasa sudah cukup ya, barangkali kita bisa gabung lagi di minggu depan, dan saya ingatkan untuk besok jam 8 ada kajian keluarga. Ustadz, monggo ditutup dengan doa Ustadz, untuk teman kita yang sedang sakit, Pak Usairi juga. Bu iya Pak Usairi, betul. Silakan Ustadz. Ada yang lain nggak bisa Pak Usairi yang sakit, Bu? Pak Usairi, Ibu Hesti juga sedang proses ke arah situ ya. Jadi yang saya tahu itu sama Ibu Sri Wahyati yang sedang COVID. Ada 3 anggota kita yang saya ketahui. Monggo silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, salli wa sallim ala Muhammad. Alamin innaka Hamidum. Lana wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Kama rabbuna sighara. Allahumma ati nufusana taqwa khairan zakkaha. Allahumma min ikhwani man qad yusabu bi marad wa amrad. Allahumma shfihim shifaan ajilan la yughadiru saqama. Allahumma inna akhuna Haji Kushairi wa man dzukira asma'uhu, dan yang disebutkan namanya tadi di majlis, qad usibu bi marad. Allahumma shfihim shifaan ajilan la yughadiru saqama. Allahumma shfihim shifaan ajilan la yughadiru saqama. Allah rabbin nas adhibil ba's isfi wa anta syafi la shifa illa shifa la shifa la yughadiru saqama. Allahumma afina wa afihim fi ajsadina wa sadihim, afina fi asma'ihim, afina fi asma'ina, wa afina fi absarina, wa afihim fi ajsadina, wa afihim fi ajsadihim, wa afihim fi asma'ihim, wa afihim fi absarihim. Allah waqihim min adhar qabila nabinar, waqihim min fitnat dunya wal mamat, waqihim min masaib dunya wa masaib al-akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup acara ini dengan sama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.